Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep keperawatan keluarga. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan, aturan, dan emosional, serta individu yang mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga memiliki berbagai karakteristik seperti terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Biasanya hidup bersama, saling terinteraksi dan masing-masing mempunyai peran sosial. Terdiri atas suami, istri, anak, kakak, adik, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, psikologi, dan sosial. Bentuk tipe keluarga ada keluarga inti yang terdiri dari atas, ayah, ibu, anak yang tentunya diperoleh dari keturunan, adopsi, atau keduanya. Ada keluarga extended family. Keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, bibi. Ada keluarga bentukan kembali atau diadopted family. Keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang bercerai atau kehilangan pasangan. Atau single parent family atau orang tua tunggal. Keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua dengan anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. Ibu dengan anak tanpa perkawinan atau the unmarried teenage mother. Orang dewasa, laki-laki atau perempuan yang ditinggal sendiri tanpa pernah menikah atau the single adult living alone. Atau keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya, the non-marital heterosexual cohabitation family. Keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang berjenis kelamin yang sama. Nah, ini yang ada di luar. Kemudian keluarga usia lanjut, keluarga besar namanya extended family. Nah, struktur keluarga ada patrilineal. Ada matrilineal, ada patrilokal, ada matrilokal, ada keluarga kawinan. Ya, ada matrilineal, garis keturunan yang punya kebijakan adalah ibu. Matrilineal, garis kebijakan adalah dari keturunan dari yang laki. Nah, fungsi keluarga ada fungsi afektif, ada fungsi sosial, tempat bersosialisasi, ada fungsi reproduksi, ada fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Tugas keluarga adalah mengenal masalah, memutuskan penyelesaian masalah, melakukan intervensi, melakukan modifikasi lingkungan, dan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Dengan ciri keluarga terorganisir, ada keterbatasan, ada perbedaan dan kekhususan. Pemegang kekuasaan dalam keluarga biasanya adalah yang patriarkal, ada matriarkal, ada duanya, ada equalitarian. Tahapan proses keluarga meliputi pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan keluarga, penyusunan perencanaan keperawatan keluarga, pelaksanaan tindakan keperawatan keluarga, dan evaluasi. Diagnosa keperawatan keluarga merupakan masalah keperawatan yang tentunya bisa menggunakan daftar keperawatan yang dibikin oleh Nanda, atau masalah aktual, resiko tinggi atau potensial, atau menggunakan daftar masalah yang dikeluarkan oleh SDKI. Nah, kriteria penentuan prioritas diagnosa keperawatan pada keluarga di dalam menentukan masalah keperawatan ada dibagi menjadi 4 kategori. Bisa berdasarkan sifat masalahnya, kemungkinan masalah dapat diubah, potensial masalah untuk dicegah, dan menonjolnya masalah. Nah, jika masalahnya itu adalah aktual, maka nilainya, kriteria prioritasnya itu nilai 3, skornya 3. Jika resiko 2, jika potensial 1.
tentu ini memiliki bobot yang satu. Bobot ini lebih besar diberikan pada masalah aktual karena yang pertama memerlukan tindakan segera dan biasanya disadari oleh keluarga. Yang kedua adalah kemungkinan masalah dapat diubah. Jika mudah skornya 2, sebagian 1 tidak dapat 0. Tentu bobotnya adalah 2. Faktor yang diperhatikan adalah pengetahuan yang ada sekarang, teknologi, dan tindakan untuk menangani masalah. Sumber daya keluarga yang dapat berbentuk fisik, keuangan, dan tenaga. Sumber daya perawat dapat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan waktu. Sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi dalam bermasyarakat, dan dukungan keluarga. Selanjutnya adalah potensi masalah untuk dicegah. Apabila tinggi, nilainya 3, cukup 2, rendah 1. Dengan bobot 1, faktor yang perlu diperhatikan adalah tingkat keparahan, kepelikan dari masalah, lamanya masalah berhubungan dengan jangka waktu masalah itu ada, tindakan yang sedang dijalankan atau tindakan yang tepat dalam memperbaiki masalah, adanya kelompok high risk, kelompok yang sangat peka menambah potensi untuk mencegah masalah. Dan yang terakhir adalah kriteria menonjolnya masalah. Masalah berat harus segera ditangani, itu adalah nilainya 2. Ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, ada 1, dan masalah tidak dirasakan, ada 0. Nah, bobotnya 1. Faktor yang perlu diperhatikan adalah perawat perlu menilai persepsi atau bagaimana keluarga melihat masalah tersebut. Selanjutnya adalah yang menjadi etiologi dalam masalah keperawatan adalah menurut Baylen adalah diagnosa keperawatan menggunakan 5 skala ketidakmampuan keluarga dalam melaksanakan tugas keperawatan. Yang menjadi etiologi biasanya 5 jenis. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melaksanakan tindakan, ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, ketidakmampuan keluarga dalam memelihara lingkungan rumah yang kondusif yang mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi anggota keluarga. Ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan sumber di masyarakat guna memelihara kesehatan. Intervensi keperawatan keluarga yang bisa dilakukan antara lain adalah menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah kebutuhan kesehatan, menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit, membantu keluarga untuk menemukan cara membuat lingkungan yang menjadi sehat, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tindakan perawatan keluarga dengan cara partisipasi keluarga, penyuluhan, konseling, kontrak, manajemen kasus, kolaborasi, konsultasi. Nah, strategi intervensi keperawatan keluarga meliputi partnership atau kemitraan, empowerment, pemberdayaan, pendidikan kesehatan, proses kelompok, intervensi profesional keperawatan. Peran perawat yang dapat dilakukan dalam asuhan keperawatan keluarga adalah pendidik sebagai koordinator, sebagai pelaksana perawat dan pengawas perawat langsung, pengawas kesehatan, konsultan dan penasihat, kolaborasi, advokasi, fasilitator, penemu kasus, modifikasi lingkungan. Selanjutnya adalah prinsip etika dalam keperawatan keluarga. Ada beberapa prinsip etika yang harus dijalankan, seperti autonomi, kemandirian, beneficent, berbuat baik, justice, keadilan, non-malefisient, tidak meragukan, tidak merugikan, veracity, kejujuran, fidelity, menepati janji, confidentiality, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Itulah prinsip etik di dalam keperawatan keluarga. Terima kasih. Demikian atas materinya. Sampai ketemu dalam materi
berikutnya.